COVID-19 kian menggila di Surabaya, bahkan di lembaga peradilan sekalipun tak luput dari serangannya. Lantaran virus tersebut telah menyerang hakim maupun pegawai pengadilan negeri Surabaya. Suasana pengadilan negeri Surabaya tampak lengang dan sepi. Tak ada aktivitas pengunjung maupun pegawai di gedung ini. Aktivitas persidangan di ruang sidang maupun secara virtual pun dihentikan, kecuali bagi masa penahanan terdakwa yang akan habis waktunya. Terpaksa harus disidangkan secara virtual, itu pun aktivitasnya dibatasi. Juru bicara Pengadilan Negeri Surabaya, Martin Ginting menuturkan, penutupan sementara ini merupakan yang ketiga kalinya setelah Pengadilan Negeri Surabaya melakukan tes usap atau swab test terhadap seluruh hakim, ASN, dan pegawai honorer pada 13 Januari lalu. Dari total 300 ASN, Pengadilan Negeri Surabaya yang diswab, hasilnya pada tanggal 17 Januari ada 11 orang pegawai PN dinyatakan positif COVID-19. Sebagian besar adalah panitera. Sebelumnya sudah ada 4 orang yang bertugas di PN Surabaya juga terpapar COVID-19 dan kini masih menjalani isolasi. Dengan demikian, total ASN PN Surabaya yang terpapar sebanyak 15 orang. Atas kondisi ini, Ketua Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan melockdown Pengadilan Negeri Surabaya untuk sementara waktu selama sepekan ini hingga tanggal 22 Januari. Sebagaimana hasil rapid test ataupun swab yang dilakukan beberapa hari yang lalu pada tanggal 13 Januari kemarin sudah keluar hasil yang mana dari seluruh ASN ataupun keluarga besar PN Surabaya yang dilakukan swab ternyata yang terpapar itu ada 11 orang. Dari 11 itu langsung diperintahkan atau dirujuk untuk dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur COVID yang ada, dan juga ada sekitar 4 orang ASN kita, ya baik hakim maupun BP yang sebelum di swab pada tanggal 13 memang sudah dalam tahap pengobatan. Jadi total keseluruhan ASN yang terpapar dari PN Surabaya adalah sekitar 15 orang. Keputusan lockdown yang diambil oleh Pengadilan Negeri Surabaya membuat para kalangan pencari keadilan terdampak lantaran terhentinya aktivitas yang biasanya mereka lakukan di lembaga peradilan tersebut. Seperti halnya dengan Fariji, Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Lacak. Perkara yang ia tangani memang harus terhenti untuk sementara. Namun ia mendukung upaya Pengadilan Negeri Surabaya dalam memutus mata rantai COVID-19. Kenapa kok PPKM tidak dilaksanakan, melainkan langsung lockdown? Nah itu tadi, mungkin ada yang terpapar. Masalah COVID-19 ini bukan main-main. Inilah wabah pandemi dunia, bukan hanya Indonesia. Jadi selama ini kami mengimbau surat wartawan, jaksa dan pengacara, bukan hanya di Pengadilan Negeri Surabaya saja, dimanapun kita berada, dimanapun kita beraktivitas, dimanapun kita mau masuk ke instansi terkait, hendaklah menjaga protokol kesehatan. Sementara itu, pasca adanya pegawai Pengadilan Negeri Surabaya yang terkonfirmasi positif COVID-19 usai dilakukan uji usap massal 13 Januari pekan lalu. Pada akhirnya gedung pengadilan tersebut dilakukan penyemprotan disinfektan. Penyemprotan disinfektan di area depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya ini dilakukan melalui mobil khusus disinfektan milik pemerintah kota Surabaya. Tampak petugas dengan sigap membasahi gedung dengan selang cairan disinfektan yang diarahkan ke segala sudut gedung, mulai pos security, gedung depan, pelataran masjid, hingga gedung belakang pengadilan. Penyemprotan disinfektan di area gedung pengadilan terus dilakukan sejak COVID-19 merebak di negeri ini. Namun semenjak adanya pegawai pengadilan yang terkonfirmasi positif COVID-19, penyemprotan disinfektan semakin digalakkan. Agung Dharma, Surabaya TV.